Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang matematika anak usia dini, pengenalan pola. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Helvi Dwi Septian, NIM akhir 221 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Puspitasari dengan NIM akhir 027 sebagai pemateri. Saya Aura Nazala, 3 NIM terakhir 227 sebagai pemateri. Baik, pada slide pertama yaitu ada pengertian konsep pengembangan pola. Yang pertama yaitu pengertian konsep pengembangan pola. Konsep pengembangan pola merupakan bagian penting dalam perkembangan kognitif anak, khususnya dalam bidang matematika awal. Pola adalah susunan objek, bentuk, warna, atau bunyi yang berulang secara teratur sehingga dapat diprediksi urutannya. Pengembangan pola berarti proses membantu anak mengenali, memahami, melanjutkan, serta menciptakan pola secara bertahap sesuai tahap perkembangan mereka. Dalam pendidikan anak usia dini PAUD, pengenalan pola tidak hanya berkaitan dengan angka saja, tetapi juga mencakup pola, warna, bentuk, ukuran, gerakan, dan suara. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir logis, daya ingat, konsentrasi, serta kemampuan memecahkan masalah. Anak yang terbiasa mengenali pola cenderung lebih mudah memahami konsep matematika lanjutan seperti berhitung dan aljabar sederhana di jenjang berikutnya. Menurut Copley dan Bredekap pada tahun 2009, pembelajaran pola membantu anak untuk otak dan keterampilan berpikir kritis anak. Selanjutnya ada tujuan pengembangan pola pada anak usia dini. Yang pertama yaitu melatih kemampuan kognitif, di mana kegiatan mengenalan pola membantu anak berpikir, mengingat, dan memahami hubungan antar benda. Ketika anak diminta melanjutkan pola seperti merah, biru, mereka belajar mengenali keteraturan dan membuat prediksi. Hal ini melatih kemampuan berpikir logis sejak dini. Lalu yang kedua ada mengembangkan keterampilan motorik halus. Saat anak menyusun manik-manik, menempel bentuk, atau mengurutkan benda sesuai pola, mereka menggunakan otot-otot kecil pada tangan dan jari. Aktivitas ini membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata, yang juga penting untuk keterampilan lain seperti menulis, menggambar, dan memegang alat. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kreativitas dan imajinasi, di mana dalam kegiatan pola, anak tidak hanya mengikuti contoh tetapi juga dapat menciptakan pola mereka sendiri. Misalnya, mereka membuat pola dari bentuk hati, bintang, kotak, atau dari berbagai warna. Hal ini merangsang anak untuk berpikir kreatif dan menggunakan imajinasi mereka. Lalu yang keempat ada menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah. Saat anak mencoba melanjutkan pola yang belum selesai, mereka perlu memikirkan bentuk atau warna apa yang harus ditempatkan berikutnya. Proses ini melatih anak untuk menganalisis, mencoba, dan menemukan solusi yang merupakan dasar dari kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang kelima ada persiapan untuk matematika dan ilmu pengetahuan, di mana pengenalan pola merupakan dasar dari konsep matematika. Anak belajar tentang urutan, pengelompokan, dan keteraturan. Kemampuan ini nantinya membantu anak memahami konsep seperti bilangan, pengukuran, dan logika matematika. Lalu yang keenam ada kegiatan menyusun pola membutuhkan fokus dan perhatian, di mana anak harus memperhatikan urutan, bentuk, atau warna agar tidak salah. Melalui latihan ini, anak itu belajar menjadi lebih teliti, sabar, dan mampu berkonsentrasi lebih lama. Oke, selanjutnya adalah tahap perkembangan pemahaman pola. Pemahaman pola adalah kemampuan kognitif penting yang berkembang secara bertahap pada anak usia dini dan menjadi dasar kompetensi awal dalam matematika serta keterampilan berpikir logis lainnya. Untuk tahapnya ada beberapa. Yang pertama yaitu tahap mengenal pola sederhana. Anak mulai melihat urutan berulang pada objek atau aktivitas sekitar, misalnya warna atau bentuk yang berulang. Pada tahap ini, mereka mengenali bahwa suatu hal yang terjadi itu berulang.
Kemudian tahap yang kedua yaitu menyalin dan memperluas pola. Menyalin dan memperluas pola, anak dapat menyalin sebuah pola sederhana dan kemudian melanjutkannya. Contohnya pola merah, biru, merah, kemudian biru lagi. Setelah melihat beberapa unsur pertama, mereka mulai memahami urutan dan apa yang muncul selanjutnya. Tahapan yang ketiga, tahap membuat pola sendiri. Memproduksi pola sendiri atau creation. Ketika sudah berkembang lebih lanjut, anak mampu membuat polanya sendiri dengan aturan yang konsisten. Misalnya A, B, A, B, atau A, B, B, A, B, B. Tahapan ini menunjukkan kemampuan berpikir lebih abstrak dan pemahaman terhadap aturan terstruktur dalam pola. Kemudian yang terakhir yaitu generalizing atau menggeneralisasi aturan. Pada tahap ini, kemampuan anak tidak hanya melihat apa yang datang berikutnya, tetapi mulai memahami aturan yang mendasar pola tersebut secara lebih konseptual, bukan sekedar meniru. Baik, selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran pola. Strategi pembelajaran pola pada anak usia dini dilakukan melalui pendekatan yang menyenangkan, konstekstual, dan berbasis bermain. Anak belajar paling efektif ketika terlibat langsung dalam aktivitas yang menarik dan bermakna. Guru dianjurkan menggunakan media konkret serta memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar agar konsep pola tersebut lebih mudah dipahami. Adapun beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan pada anak usia dini antara lain yang pertama permainan manipulatif, yang kedua kegiatan seni dan kreativitas, yang ketiga gerak dan lagu, yang keempat pembelajaran konstekstual, yang kelima tanya jawab dan prediksi. Melalui kombinasi strategi tersebut, anak tidak hanya belajar mengenali dan melanjutkan pola, tetapi juga terdorong untuk menciptakan pola baru secara mandiri sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya ada media pembelajaran pola. Yang pertama ada media alat peraga fisik seperti balok warna-warni, puzzle, atau benda sehari-hari. Lalu yang kedua ada media gambar dan kartu seperti kartu gambar, flashcard, atau buku aktivitas pola. Lalu yang ketiga ada media audiovisual seperti lagu dengan gerakan, video interaktif, atau animasi pola. Lalu yang keempat ada media kreatif dan alam seperti tanah liat atau play-doh, daun, batu, bunga, kerang untuk membuat pola. Lalu yang kelima ada media digital interaktif seperti aplikasi edukatif di tablet atau komputer yang menampilkan pola interaktif. Lalu yang selanjutnya ada peran guru dalam pembelajaran pola anak usia dini. Yang pertama ada fasilitator lingkungan seperti menyediakan beragam media konkret dan menunjukkan pola yang ada di lingkungan sekitar. Media konkret seperti biji-bijian, balok, atau kancing. Lalu yang kedua ada model atau modeling, di mana mendemonstrasikan cara berpikir saat menyusun pola agar anak itu bisa memahami logika pengulangan, bukan sekedar meniru. Lalu yang ketiga ada pengamat atau observer, di mana membantu sejauh mana perkembangan anak itu, apakah baru bisa meniru atau sudah bisa menciptakan pola sendiri. Lalu yang keempat ada pemberi tantangan atau scaffolding, di mana memberikan bantuan atau tantangan yang lebih sulit secara bertahap sesuai kemampuan anak agar mereka itu tidak bosan. Lalu yang kelima ada integrator, yaitu menghubungkan konsep pola ke dalam berbagai aktivitas lain seperti musik atau irama, seni, hingga gerak tubuh. Selanjutnya adalah kelebihan pengenalan pola pada anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kognitif. Anak belajar mengenali urutan, hubungan, dan aturan yang menjadi dasar berpikir logis dan analitis. Yang kedua yaitu melatih motorik halus. Aktivitas pola seperti menyusun balok atau menggambar pola melatih koordinasi tangan dan mata serta keterampilan motorik halus. Nomor 3, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Anak dapat menciptakan variasi pola baru, merangsang kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat, mempersiapkan matematika dan sains. Pengenalan pola menjadi fondasi untuk belajar konsep matematika seperti bilangan, urutan, simetri, dan operasi sederhana. Yang kelima, melatih konsentrasi dan ketelitian anak belajar fokus, memperhatikan detail, dan mengikuti urutan instruksi melalui kegiatan pola.
Setelah kelebihan, ada kekurangan pengenalan pola pada anak usia dini. Yang pertama, terbatas pada kemampuan anak. Anak lebih muda atau yang belum siap kognitifnya mungkin kesulitan memahami pola kompleks. Kemudian yang kedua, kebosanan jika monoton. Aktivitas pola yang selalu sama dapat membuat anak cepat bosan jika tidak divariasikan. Yang ketiga, ketergantungan pada media. Beberapa kegiatan pola membutuhkan alat atau media tertentu sehingga anak sulit berlatih tanpa media. Yang keempat, perbedaan perkembangan anak. Tidak semua anak berkembang pada waktu yang sama. Beberapa mungkin lambat memahami pola dibanding teman sebayanya. Yang kelima, fokus yang terbatas pada satu aspek. Jika terlalu menekan pola, aspek lain seperti sosial, emosional, atau bahasa bisa kurang diperhatikan. Berikut adalah penjelasan singkat dari video pembelajaran. Video ini membantu anak belajar pola, warna, dan urutan sederhana. Melalui lagu dan gambar yang menarik, anak diajak mengenal pola seperti merah, biru, bentuk yang berulang, urutan warna, dan gambar. Pembelajaran pola melalui video membuat anak lebih mudah memahami konsep pola karena melihat warna, bentuk, dan gerakan secara langsung. Metode ini cocok untuk anak usia 3-6 tahun karena menggabungkan visual, suara, dan lagu sehingga belajar terasa seperti bermain. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengembangan pola pada anak usia dini penting untuk meningkatkan kognitif, motorik, kreativitas, dan kemampuan berpikir logis. Pengenalan pola diawali dari bentuk dan warna sederhana hingga kemampuan membuat pola sendiri. Konsep dari Piaget. Strategi pembelajaran harus menyenangkan dan sesuai usia, menggunakan berbagai media seperti alat peraga fisik, kartu, audiovisual, media alam, dan digital. Contoh kegiatannya antara lain menyusun balok, menggambar pola, membuat pola dari tanah liat, atau mengikuti ritme lagu. Kelebihan pengembangan pola termasuk melatih konsentrasi, kreativitas, dan persiapan matematika atau sains. Sedangkan kekurangannya meliputi perbedaan kemampuan anak, kebosanan, dan ketergantungan media. Oleh karena itu, pembelajaran pola perlu variatif, interaktif, dan disesuaikan dengan tahap perkembangan. Baik, sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.